Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Mariani, mahasiswa PGSD semester 7 dari UPBJJ UT Jambi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme, suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu disebut simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun umumnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya sering disebut inang dirugikan. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam pengamatan kali ini yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan yang ada di sekitar rumah saya. Hubungan simbiosis parasitisme yang pertama saya temukan yaitu pohon mangga dan tanaman benalu. Benalu adalah tanaman parasit yang tumbuh pada batang atau cabang pohon mangga. Benalu mendapatkan nutrisi dan air yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dari pohon mangga, sehingga pohon mangga mengalami kerugian, kehilangan nutrisi dan air, pertumbuhannya terhambat, rentan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Kemudian produktivitas buahnya menurun. Kedua, ada hubungan antara kutu anjing dengan anjing. Pada hubungan parasitisme ini, kutu anjing bertindak sebagai parasit, sedangkan anjingnya bertindak sebagai inang. Kutu anjing mendapatkan manfaat dengan menghisap darah anjing, sehingga dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara itu, anjing mengalami kerugian karena merasa gatal, tidak nyaman, dan kehilangan darah. Dan dalam jangka panjang, anjing juga dapat mengalami anemia atau infeksi penyakit lainnya yang disebabkan oleh kutu. 3. Hubungan simbiosis parasitisme antara lalat buah dan buah nangka. Pada hubungan ini, lalat buah betina meletakkan telurnya di dalam buah nangka yang masih muda atau matang. Setelah telur menetas, larva lalat buah akan memakan daging buah nangka, menyebabkan kerusakan dan pembusukan pada buah. Dalam hubungan ini, lalat buah mendapatkan keuntungan dengan menggunakan buah nangka sebagai sumber makanan bagi larvanya, sedangkan buah nangka mengalami kerugian karena kerusakan dan pembusukan yang disebabkan oleh larva lalat buah. 4. Hubungan simbiosis parasitisme nyamuk dan manusia, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia sebagai sumber makanan dan reproduksi, sedangkan manusia mengalami kerugian karena gigitan nyamuk dan dapat menyebabkan reaksi alergi, gatal, dan penularan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan Zika. Kelima, hubungan simbiosis parasitisme jamur dan buah pepaya, di mana jamur mendapatkan keuntungan dengan menginfeksi dan memakan buah pepaya, menyebabkan pembusukan dan kerusakan pada buah. Dalam hubungan ini, jamur berperan sebagai parasit yang memanfaatkan buah pepaya sebagai sumber makanan, sedangkan buah pepaya mengalami kerugian karena infeksi jamur dapat menyebabkan penurunan kualitas dan nilai jual buah. Inilah hasil pengamatan dari kegiatan praktikum saya. Dari hasil pengamatan saya dapat disimpulkan bahwa parasitisme merupakan hubungan simbiosis yang merugikan inang, di mana organisme parasit mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kesehatan dan sumber daya inang. Hubungan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada inang, mulai dari kerugian nutrisi dan kesehatan hingga kematian. Itulah kegiatan praktikum saya kali ini. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.